Bibi, tolong selamatkan aku. Diam dan tenang. Urusan ini, aku pasti tangani. Lepaskan tangan kotormu. Ini urusan rumah tangga kami. Apa hubungannya denganmu? Pergi sana. Bibi, dia bohong. Aku sama sekali tak pernah pacaran dengannya. Tulikah kamu? Lepaskan, atau kau ingin berbuat kasar di depan umum? Karena kau tak tahu malu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sama-sama. Bibi, aku benar-benar tak bersalah. Wanita ini mencoba merayuku, tapi gagal. Malahan menggigit tanganku. Aku sedang mau membawanya ke kantor polisi untuk minta penjelasan yang jelas. Bibi, dia berbohong. Dia yang pertama kali menyentuhku. Di mana kau sentuh aku? Coba katakan, kau malah gugup, ya? Apa sih yang kau punya sampai dia mau merayumu? Nenek, apa matamu buta? Kau bahkan tak bisa lihat jelas? Pakaiannya seperti anak kecil. Jadi kau pikir dia cuma incar dirimu? Aduh. Mau incar usiamu yang tua? Atau wajahmu yang jelek? Atau mungkin mulutmu yang penuh umpatan? Suka main jadi ayah? Pakaian orang lain adalah urusannya sendiri. Itu bukan alasanmu. Bagus sekali. Bibinya percaya padaku. Dasar manusia tak tahu malu. Berani-beraninya kau dorong aku. Percaya atau tidak, aku akan lapor kau juga. Bibi, cepat pergi dari sini. Jangan sampai terlibat dengan bajingan ini. Sebelum kau membuka mulut, putar kepalamu dan lihat ke belakangmu dulu. Jadi kau memang peleceh wanita, harusnya kau menyerahkan diri ke polisi. Baik, hari ini aku biarkan kalian pergi. Tunggu saja, kami belum selesai. Bibi, maafkan aku menyeretmu ke dalam ini. Kau berani melawan orang jahat itu. Itulah keberanian sejati. Di sini, pulanglah dan rawat lukamu dengan baik. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Aku suruh kau ikut kencan buta, dan kau malah memukul orangnya? Duhau, berlutut di hadapanku. Ayah, aku tak bermaksud begitu. Ini semua ulah Lazy, dia terus mengincarku. Diam, kalau orang lain memilihmu, apa salahnya? Kau benar-benar menganggap dirimu istimewa? Apa-apaan sih kau ini? Duh, baik-baik saja. Cewek itu tidak boleh punya ambisi tinggi tapi kemampuan rendah. Dengan kondisimu sekarang, Lazy punya rumah dan mobil, mau menerima kau saja sudah rezeki besar bagimu. Sikap kayak nyonya, nasibnya cuma pembantu. Kau beneran mau nikah sama calon menantu kaya raya? Mau masuk keluarga konglomerat segala? Coba lihat dirimu dulu. Layakkah? Ayah, ibu, aku tidak melakukannya. Lazy yang berani menyentuhku seenaknya. Masih pura-pura suci segala? HMPH. Kau kira orang lain akan memperlakukanmu seperti barang dagangan? Lazy itu suka sama kau. Makanya, dia rela meluangkan waktu lebih banyak buatmu. Jangan sok angkuh lagi. Pernikahanmu dengan Lazy sudah diputuskan. Benar saja, di mata orang tua, aku tetap tak layak dapat apa-apa. Tapi kali ini, aku benar-benar tak mau mengalah. Aku tidak suka Lazy, sama sekali. Kulitmu gatal ya? Ulangi, keluarkan tanganmu. Dasar anak perempuan, memang keras kepala tak bisa dibujuk. Suka? Suka buat apa? Bisa dimakan? Bisa diminum? Nikah atau tidak? Kau pilih nikah atau tidak? Ini pertanyaan terakhir. Kau dan Lazy, nikah atau tidak? Jawab. Ayah, aku tidak mau menikah. Dasar anak perempuan durhaka. Kalau tahu begini sejak lahir, aku sudah mencubitnya 3 kali. Duhau, kau mau bikin ayahmu stroke. Ya, kami membesarkanmu puluhan tahun. Dan ini balasanmu? Aku hanya tidak mau menikah dengan Lazy, orang jahat itu. Dasar anak keras kepala. Lihat saja kalau hari ini aku tak memukul kalian bertiga. Aku. Aduh, dosa apa yang telah kita perbuat sampai begini? Selama aku menolak patuh, aku pasti dipukuli sampai mengakui kesalahan. Kali ini, aku benar-benar tak merasa bersalah. Kalau berani, keluar dari sini sekarang. Jangan pernah kembali. Ah, sudahlah, jangan pura-pura. Gadis ketiga ini, sekarang pikirannya sudah tak terkendali. Aku harus keluar cari tahu. Hei, berhenti. Siapa kamu? Ah, Xiao Lei. Yang itu, Duhau, pergi main ke jalan sebelah sana. Ah, kalian anak muda, lebih seringlah bicara, bangun kepercayaan. Terima kasih banyak, Bu Mertua. Tak apa-apa, silakan pergi. Aku baru saja kabur begitu saja. Lalu kemana lagi aku harus pergi? Dasar perempuan brengsek. Lari cepat juga, ya?
Kenapa rasanya ada yang mengikutiku? Mau kabur begitu saja dan pikir bisa lolos dariku? Ah, Kenapa tak kunjung berhasil melepaskan diri? Kaki ini sudah tak sanggup lagi. Ya Tuhan, pasti ada orang di jalan ini. Tolonglah. Kata asisten khusus Li, 24 tahun lalu, perawat Xiao Lan yang membawa pergi Xiao Yu, telah pindah ke kawasan ini. Tapi, penduduk di sini, jumlahnya benar-benar tak terhitung. Xiao Yu, di mana kau? Xiao Yu, ibu benar-benar merindukanmu. Ibu. Sepertinya aku benar-benar kehilangan akal. Ibu, tunggu aku. Anak perempuan yang baik, cepat, datang ke sini. dasar perempuan brengsek. Sebenarnya berapa banyak ibu yang kau punya? Dasar perempuan brengsek. Untunglah kau kali ini. Ternyata gadis kecil ini, kita benar-benar ditakdirkan bertemu. Buling. Ternyata Anda yang datang. Mengelabui orang yang menguntit saya. Maafkan saya sungguh-sungguh, semuanya sudah saya lihat. Kau sangat cerdik, bagus sekali. Buling, nama saya Du Hao. Terima kasih banyak, Anda sudah menyelamatkan saya berkali-kali. Di mata orang tua angkat saya tak punya kelebihan sedikit pun. Tapi Buling justru selalu memuji saya, tanpa henti. Siapa berani menyentuh putri saya? Siapa berani menyentuh putri saya? Du Hao sedang ngobrol mesra dengan siapa itu? Ibu, maaf, Buling, ibu saya mungkin salah paham. Tak apa-apa. Aneh, jaraknya jauh, apalagi gelap gulita, tapi ibunya bisa melihat putrinya jelas-jelas. Padahal saya bahkan tak terlihat. Pria atau wanita? Ibu salah paham. Kenapa malah seorang perempuan? Kakak perempuan, putrimu tidak sedang bersama pria, bukankah ini justru harus disyukuri? Putri saya kabur dari rumah tengah malam. Kalau begitu, apakah ibu masih bisa tersenyum? Ibu, jangan bicara seperti itu. Tadi saya diikuti orang. Buling inilah yang menyelamatkan saya. Dia sudah menolong saya berkali-kali, sejak dulu. Pulang ke rumah, orang yang keluar rumah, berkeliaran di jalan tengah malam. Apa hubungannya dengan ibu? Ternyata, perempuan sok tahu ini, menggagalkan rencanaku. Buling, maafkan saya, terima kasih tulus dari lubuk hati. Masih mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi sekarang, ikut saja pulang bersamanya. Lihat saja, apakah dia mau membiayai anak tiri macam kamu? Ibu, apa maksud semua ini? Ditakdirkan memiliki ibu yang tak pernah mau mendengar akal sehat, dan gadis kecil ini benar-benar menyedihkan. Direktur utama, kami sudah dapat petunjuknya. Suami perawat Xiao Lan. Nama keluarganya sepertinya Gu. Mereka hanya punya satu anak, seorang putri tunggal berusia 20-an. Sangat mungkin, bisa jadi memang Nona Ling Yu. Lanjutkan penyelidikannya. Pastikan hasilnya akurat dan lengkap. Nama lengkap dan alamat mereka. Bagus sekali. Akhirnya ada kabar tentang Ling Yu. Gu. Du Hao sepertinya tinggal tak jauh dari sini. Kalau ketemu dia lagi, harus tanya sampai jelas. Cari tahu lebih lanjut. Tadi malam gagal lagi. Jangan dibahas lagi. Digagalkan oleh seorang wanita tua. Semalam gelap pekat. Aku tak sempat melihat wajahnya jelas. Tapi orang itu rasanya pernah kulihat sebelumnya. Lupakan saja hal itu. Begitu bayi kita lahir nanti. Semua butuh biaya. Sekarang ini, yang penting adalah mengamankan uang mahar dulu. Aku sudah sepakat dengan Lazy soal pernikahan ini. Xiao Lan, kemari. Lakukan sekarang juga, baik. Dijamin berhasil, buat gadis itu menurut tanpa perlawanan. Ibu benar adanya. Pakai rok rasanya jadi tak karuan. Lebih baik begini saja. Pakaian sederhana seperti ini memang cocok untukku. Tadi malam aku belum menjelaskan dengan jelas. Hari ini harus kujelaskan semuanya tanpa ambigu. Untuk menikah dengan Lazy. Ayah. Nona besar. Akhirnya bersedia bangun juga. Ayah. Soal pernikahan itu, aku masih ingin membicarakannya dengan ayah. Mau didiskusikan apa?
Kau sendiri yang tak mau. Haruskah ibu dan ayah memaksamu menikah? Benar-benar. Pernikahan ini batal. Ibu dan ayah sudah tua sekali. Harus pura-pura jadi cucu sendiri di depan orang lebih muda. Lalu minta maaf, lahirkan anak perempuan, tak punya belas kasihan. Berani-beraninya minta orang tua bersihkan akibat ulahnya. Ayah, aku pergi. Aku cari Lazy, minta maaf langsung padanya. Baik. Ini bukan paksaan dari orang tuamu. Kabur dari rumah tengah malam begini, bikin tetangga sebelah sana tertawa-tawa. Ayah, aku paham. Ayah janji tak akan memaksaku lagi, tapi justru, tak ada rasa lega sama sekali, malahan semakin menyakitkan. Orang ini? Mungkin keluarga Du Hao? Coba tanya dia. Pak, maaf mengganggu. Boleh saya tanya, apakah Bapak tahu ada keluarga, suaminya bernama Gu, istrinya bernama Lan, dan punya satu-satunya anak perempuan, usia 20-an, di sekitar sini? Saya tinggal di sini puluhan tahun, tak kenal sama sekali. Istrinya memang perawat. Semua orang memanggilnya perawat Xiaolan. Celaka, jangan-jangan, ini keluarga Du Hao, yang datang mencarinya? Bapak kenal perawat Xiaolan, dan keluarganya juga, ya? Sekarang waktunya, menggunakan si gadis itu untuk dapatkan uang mahar. Harus segera tipu wanita ini pergi. Jadi Bapak benar-benar mengenal mereka, atau, jangan-jangan Bapak? Saya memang pernah bertemu mereka, keluarga itu, sepertinya tahun lalu, mereka pindah ke provinsi Dong. Benar? Kalau saya bilang lagi, pasti tak dipercaya. Maaf, boleh saya tanya lagi, apakah Bapak tahu, perawat Xiaolan, nomor kontak keluarganya? Itu saya tidak tahu. Tapi, saya sempat bertemu putri mereka, 2 kali, saling lihat wajah saja. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda tahu putri keluarga ini? Seperti apa penampilannya? Matanya besar, wajahnya lonjong seperti biji melon, wajahnya segar dan cerah, terlihat sangat hidup. Kalau dihitung, usianya sekitar 24 tahun. Memang cantik sekali. Terima kasih banyak. Wanita ini benar-benar sulit dibohongi. Kayaknya saya harus keluarkan fakta yang lebih mengguncang. Ah, saya ingat, saya masih ingat, di lengan putrinya, ada tanda lahir berbentuk bunga kecil. Bolehkah saya bertanya lagi, apakah Anda tahu kemana keluarga perawat Xiaolan? Waktu mereka pindah tahun lalu, saya kebetulan mendengar mereka menyebutkannya sekilas. Tapi informasi ini tidak bisa Anda dapatkan gratis. Cukup minta maaf kepada Leji, itu semua sudah selesai. Direktur Utama, penerbangan tercepat ke Provinsi Timur, berangkat dalam 30 menit. Mobil yang saya pesankan akan tiba dalam 5 menit. Baik. Direktur Utama, Nona Xiayue, tanda lahir di pergelangan tangannya. Memang sangat mudah terlihat. Kalau begitu, Du Jiancheng memanfaatkan tanda lahir itu untuk mengklaim Nona Xiayue telah pindah ke Provinsi Timur dan meminta bayaran 10.000 yuan. Apakah klaim itu bisa dipercaya? Tidak peduli bisa dipercaya atau tidak, kita tetap harus pergi ke sana. Mobil direktur utama sudah tiba. Berani-beraninya kau memukul aku. Hari ini aku akan bikin kau jadi orang yang tak diinginkan siapapun. Siapa berani menendangku? Tak punya mata atau pikiran? Du Hao. Bangun, Du Hao. Lagi-lagi kau. Setiap kali kau mengacaukan rencanaku, bangun. Bibi. Bagaimana bisa saya berada di sini? Du Hao, kau baik-baik saja? Apakah ada yang terasa sakit atau tidak nyaman? Sekarang dia, milikku. Urusanku bukan urusanmu. Diam. Lazy, aku keluar ke sini untuk minta maaf. Du Hao, sekarang sudah terlanjur. Semua sudah jadi kenyataan. Kau mau ingkar janji, begitu? Lazy, kau berbohong. Du Hao, dia gagal total. Coba bangun. Ya? Du Hao, jangan percaya omongannya. Mau ku beritahu apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau pakai di bawah itu? Tidak. Aku tidak percaya. Tidak percaya sama sekali. Sudah kubilang, diam. Dasar kau. Hari ini ku beri kau rasakan betapa kerasnya tinjuku. Bibi, hati-hati. Ah.
Ah, Bibi hebat sekali. Kalau saja aku juga bisa, kenapa tidak bisa? Otakku lambat. Aku gagal dalam segalanya, tak ada orang yang lahir sudah mahir dalam segalanya, biarkan semua tahu. Kau bukan orang sembarangan, baru dia berani mengusikmu seenaknya. Duhau, bangun dan hajar dia. Sejak kecil sampai sekarang, Bibi satu-satunya orang yang benar-benar percaya padaku. Aku tak akan mengecewakannya lagi, pernah. Dua-duanya gila, benar-benar gila. Duhau, pukul dia, jangan, 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 jangan. Ah, Aku akan melaporkanmu ke polisi. kau sengaja pilih gang ini, tidak ada kamera pengawas. Duhau, lanjutkan. Tunggu dulu, Duhau, kaulah yang memulai, kau yang menggoda. Pikirkan baik-baik, aku calon suamimu. Kalau aku tolak, tak ada lelaki lain yang mau menerimamu. Sialan rayuanmu, sialan kencan butamu. Pergi sana, semua sudah terlanjur, tak bisa diputar kembali. Aku sama sekali tidak pernah tertarik padamu, dari awal sampai akhir. Tunggu dulu, tunggu dulu. Urusan sudah jadi, tidak bisa dibatalkan lagi, bukan ideku. Itu usul orang tuamu, aduh, Kau berani-beraninya menjelek-jelekkan orang tuaku. aduh, lihatlah keadaanku sekarang, untuk apa aku bohong padamu, orang tuamu menginginkan uang mahar, bahkan hampir mengantarmu ke pelaminanku seperti barang pesanan. Bagi mereka, kau cuma alat tukar uang mahar. Aduh. Keluarga Du itu tahu betul, Lazy ini suka melecehkan orang secara fisik. Lalu kenapa malah menyuruh Du Hao meminta maaf sendirian? Orang tuaku memang keras padaku, tapi itu karena mereka ingin aku menikah dengan keluarga mapan. Mana mungkin? Bibi, aku mau pulang. Aku harus pulang sebentar. Du Hao, dengar baik-baik. Hari ini tidak terjadi apa-apa. Bahkan kalau memang terjadi, kau sama sekali tidak bersalah. Namaku Ling Qingyun. Kalau kau butuh bantuan, datanglah ke Hotel Mingtu. Baik, terima kasih banyak, Bibi. Asisten Li, di Provinsi Selatan ini ada satu gang sempit di pinggir jalan tanpa kamera pengawas. Rekaman dari semua toko di sekitarnya. Pemantauan pukul 10.30, 11.00. Cari seseorang untuk menyalin rekamannya. Aku kirimkan alamatnya nanti. Ini perintah langsung dari Direktur Utama. Penerbangan ke Provinsi Timur. Mau ku booking ulang untuk ibu? Tidak perlu. Ibu tidak jadi berangkat ke sana? Apakah ibu sudah mencari Nona Xia Yue? Aku akan tetap di sini dulu dan terus mencari. Kirimkan orang lain ke Provinsi Timur. Oh iya, periksa ulang informasi yang diberikan Du Jiancheng. Orang ini punya masalah serius soal integritas. Bagaimana mungkin ada orang tua yang begitu tak peduli pada anak kandungnya sendiri? Hei, Du Hao, ada apa ini? Kok begitu tidak sopan sih? Du Hao, kamu kenapa sih? Ayah, kamu tahu betul Lazy itu bukan orang baik, malah suruh aku minta maaf sendirian. Aduh. Itu kesalahanmu sendiri. Kalau kamu gak mau pergi, mau aku yang pergi? Ayah, aku cuma nggak mau menikah dengan. Apa sih salahku sampai begini? Aduh. Kira-kira dirimu sempurna ya? Lazy memang ada kekurangan kecil, tapi justru kamu yang harus bantu memperbaikinya, bukan malah menghujatnya di sini. Kami sudah mendidikmu sejak kecil. Kok jadi wanita egois begini? Jadi, ayah, janjimu dulu nggak akan memaksaku. Itu bohong semua. Sikapmu ini gimana sih? Apa kamu mau kena hukuman keluarga lagi? Aduh. Ibu dan ayahmu, semua ini demi kebaikanmu. Loh, kamu pergi ketemu Lazy itu. Apa salahnya saling mengenal lebih dulu? Ibu, gaun merah itu bukan hadiah ulang tahun. Kata-katamu itu maksudnya apa sih? Nggak boleh dipakai ke kencan buta juga? Kalian sengaja pilih itu biar Lehi. Kamu. Du Hao, kamu masih punya rasa malu nggak sih? Kata-katamu itu maksudnya apa? Daripada menyalahkan orang tua, Du Hao, lebih baik kamu renungkan sendiri. Apa memang tingkah lakumu sendiri yang kurang terpuji? Ayah, ibu. Apa kalian khawatir aku kenapa-kenapa? Atau justru takut aku sudah dimakan habis oleh Lazy? Biarnya dapat uang mahar buat keluarga. Aduh. Kamu ini, sebagai perempuan, nggak menjaga diri sama sekali. Malahan menuduh saya, ibunya sendiri. Berkorban demi penghematan, malah membesarkan anak tak tahu terima kasih seperti kamu. Sampai-sampai rasanya tak tahan lagi. Ulah sudah jadi, tak bisa diputar kembali. Semua ini, mulai dari makanan sampai rencana,
memang ulah kalian. HMPH. Anak itu benar-benar berbohong seenaknya. Tega sekali tidak percaya pada ibu kandungmu sendiri. Ibu dan ayah sama-sama bergolongan darah O. Lalu bagaimana mungkin melahirkan anak bergolongan darah A? Apa anehnya kalau golongan darah berbeda? Akhirnya ketahuan juga oleh anak angkat yang katanya membuang uang ini. Heng, apa maksud semua ini? Aku benar-benar tak mengerti. Bu, dulu ibu kan perawat. Kenapa pura-pura tak paham? Kalau suami istri sama-sama bergolongan darah O, tidak mungkin punya anak bergolongan darah A. Aku tidak tahu apa-apa, aku cuma pengganti. Mana aku tahu soal ilmu kedokteran segitunya? HMPH. Siapa yang sedang berteriak-teriak? Cuma karena laporan tes biasa. Kamu berani mengabaikan orang tua? Karena aku bukan anak kandungmu, makanya sejak dulu kalian tak pernah benar-benar menyukaiku. Padahal kalian telah membesarkanku sejak kecil. Apakah hanya agar keluarga bisa dapat uang mahar? Ya. Memang benar, kamu bukan anak kandung kami. Tapi kenapa hanya berdasarkan fakta itu, kamu langsung menuduh kami? HMPH. Uang mahar, kami berdua, ayah dan ibumu, sudah diambang kematian. Apakah uang itu akan ikut dikubur bersama kami? Sejak kecil kalian selalu bilang keluarga kita miskin. Padahal aku sudah bekerja keras, tapi tetap tak cukup. Kalau bukan karena kalian sering mengeluh kemiskinan, dari mana uang itu datang? Jadi selama ini kami benar-benar membesarkan anak orang lain. Seperti amal? Kami memberimu makan, minum, dan biaya sekolah, semuanya. Sekarang kami bahkan masih menabung untuk mahar pernikahanmu. Setiap rupiah yang keluar, semuanya untukmu. Tidak ada yang tersisa untuk diri sendiri. Dulu dia masih kecil. Lalu uang ini sebenarnya habis buat apa? Kau pikir kau bisa seenaknya mengabaikan kata-kata ibumu? Tiap sen yang kutabung, langsung kuserahkan ke rumah. Jadi, akulah sebenarnya yang memboroskan uang keluarga. Kami bahkan sempat ingin punya satu lagi. Tapi ibumu takut kau akan teraniaya. Jadi dengan tegas menolak melahirkan. Padahal demi kepentinganmu. Kami bahkan tak punya anak laki-laki kandung sendiri. Dan kau malah berani meragukan kami sebegitu rupa? Sekarang hampir semua keluarga punya 2 anak. Tapi kau justru satu-satunya anak perempuan tunggal di sini. Apa benar-benar tidak seharusnya aku percaya omongan Lazy? Dasar anak durhaka. Masih saja tak mau angkat bicara. Sepertinya harus dipaksa lagi. Hei, Xiaolan, apa yang sedang kau lakukan? Bu, aku tidak mau hidup lagi. Lepaskan aku. Kalian bilang kalian hanya mengincar mahar pernikahanku, kan? Maka biarlah aku mati sekarang. Pergilah temui ibumu yang meninggalkanmu lebih dari 20 tahun lalu. Bu, aku salah. Aku tidak seharusnya meragukanmu dan orang tuaku. Ah, Xiaolan. Jangan bunuh diri demi si penagih utang tak tahu terima kasih ini. Dia sekarang hanya fokus mencari orang tua kandungnya dan menganggap kami seperti serigala, harimau, dan macan tutul yang menjual anak perempuan sendiri. Duh, mengapa nasibku begitu menyedihkan? Kami membesarkanmu, tapi kau malah jadi anak durhaka tanpa rasa terima kasih. Lebih baik aku mati saja. Aku berani. Aku benar-benar berani. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Aku tidak akan mencari orang tua kandungku. Jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku. Ah, Xiaolan, duh. Dasar anak perempuan durhaka. Cepat bangun dan bantu ibumu duduk di sofa. Ayah, kamu tidak apa-apa, kan? Masih nunggu apa lagi? Apa kau sengaja mau menjatuhkan ibumu? Ho. Tapi memang sengaja tak izinkan kau cari ibu kandungmu, sebab nasibmu terlalu menyedihkan. Bu, maksud ibu apa? Kami menemukanmu di dalam tempat sampah saat musim dingin. Saat itu napasmu hampir berhenti. Kami bahkan menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkanmu. Lebih dari 20 tahun berlalu, tak seorang pun datang mencarimu. Mungkin karena kondisimu waktu itu buruk sekali. Jadi mereka buang begitu saja. Hanya kami berdua, aku dan ibumu. 2 orang bodoh yang menganggapmu harta paling berharga. Semua yang harus kami katakan, sudah kami sampaikan. Aku dan ayahmu hanya ingin kau segera menikah.
supaya kami bisa segera memeluk cucu, kalau kau tetap ingin mencari orang tua kandungmu. Kami tak akan menghalangimu. Duhau, kenapa kau menangis? Hanya karena bikin ibuku marah, jadi aku keluar belanja bahan masakan, untuk memasak makanan sebagai permohonan maaf. Kau juga sedang belanja? Ya, iya, putriku sebentar lagi ulang tahun. Aku ingin belikan hadiah untuknya, tapi aku tak tahu apa yang disukainya. Kalau begitu, tanyakan langsung padanya saja. Putri Bibi Lin benar-benar beruntung ya. Tapi, dia hilang sudah sangat lama. Maafkan aku, Bibi Li, aku tak bermaksud begitu. Tidak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, boleh aku tanya sesuatu? Pernahkah kau mendengar tentang seorang suami bernama Bu? Istrinya biasa dipanggil Xiao oleh semua orang. Bibi Li, bagaimana sebenarnya panggilan akrab istrinya? Duhi, saya ada urusan lain. Nanti kita bicara lagi. Ah, iya, tunggu dulu. Bibi tetap berkata seperti biasa. Kalau butuh bantuan, datang saja ke saya. Oh, baiklah. Jadi orang yang ingin dicari tahu oleh Bibi Lin, apakah benar-benar putrinya? Mungkinkah itu saya? Bibi Lin itu orangnya begitu lembut. Bagaimana mungkin membuang putrinya ke tempat sampah di tengah musim dingin? Maaf, Ketua Dewan Direksi. Nama keluarga suami perawat Xiaolan ternyata salah. Perawat Xiaolan yang memberikan petunjuk berbicara dengan aksen Tongxiang yang sangat kental. Dan dia bahkan buta huruf. Jadi ia sama sekali tak bisa membedakan apakah nama itu, Gu, Gutu, atau Du. Ada terlalu banyak kata yang bunyinya mirip. Tak masalah, tadi saya kebetulan lewat di jalan, dan melihat seseorang yang sangat mirip perawat Xiaolan. Saya langsung menggambar wajahnya, bawa gambar ini ke sesama warga desanya untuk dikonfirmasi, dan sampaikan bahwa Anda mewakili Ketua Dewan Direksi. Tim kami sudah mengecek alamat yang diberikan Du Jiancheng, dan pergi ke Provinsi Timur untuk memverifikasinya. Namun pihak yang kami temui mengatakan keluarga perawat Xiaolan sudah pindah. Lagi, saat kami tanyakan kemana mereka pindah, mereka malah meminta uang sebesar 50.000 yuan. Menurut perkiraan Du Jiancheng, ini hanya penipu yang kebetulan pernah melihat tanda lahir Nona Xiayue. Baik, saya mengerti, Du Jiancheng. Tidak perlu lanjut menyelidiki di sini. Lebih baik kita mulai dari gambar wajah itu dulu. Baik. Lebih baik kita mulai dari gambar wajah itu dulu. Hei, kenapa buru-buru begitu? Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya saya hamil juga. Jangan gegabah, hati-hati sedikit. Hei, kalau tak kunjung hamil, jangan salahkan saya. Hei, saya. Aduh. Ibu kandung si gadis pembohong itu, yang katanya sudah meninggal, baru saja datang. Apa? Selama bertahun-tahun ini saya tak pernah menemukannya. Apa Anda salah lihat? Aku diam-diam memeras 10.000 yuan tanpa sepengetahuannya. Rahasia ini tak boleh terbongkar. Kalau ketahuan, pasti ribut lagi. Dia mengejarku sepanjang jalan. Untungnya aku hafal pepohonan di sini. Kalau tidak, belum tentu aku bisa kabur darinya. Lebih baik biarkan mereka bertemu, ibu dan anak. Nanti, selain uang tunangan, kita juga dapat uang pengasuhan tambahan. Hei, kau percaya segala omong kosong itu? Nekat apa sih kamu? Kau pikir dia bakal nurut bayar begitu saja? Dia mau setuju? Duhau menikah dengan Lesi? Wanita tua sialan itu, tunggu bayinya lahir dulu. Nanti aku habisi kau. Lihat saja pakaian murahan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak ada satupun merek mahal, mana mungkin menghasilkan uang banyak? 20 tahun lalu, dia melahirkan di ruang bersalin VIP. Bahkan menyewa perawat bayi khusus. Kukira keluarga kaya itu melahirkan anak laki-laki. Padahal mereka sudah berusaha mati-matian menculik bayinya. Ternyata yang lahir cuma anak perempuan. Malahan aku kehilangan pekerjaan gara-gara ini. Maka kita harus segera menikahkan Duhau. Sebelum wanita itu menemukan anaknya, kalau dia benar-benar datang menuntut, aku punya kartu truf tersendiri. Ayah mertua, saya sudah tiba. Kami sempat berfoto bersama Duhau waktu lalu. Ayah mertua, saya, Lazy, sempat berfoto bersama Duhau waktu lalu. Ibu saya sangat mendambakan cucu laki-laki pertama. Bagaimana kalau pernikahannya dimajukan? Hahaha, kalian muda-mudi memang serasi. Sebagai orang tua,
Mana mungkin kami keberatan? Hahaha. Benar-benar pas saat dibutuhkan. Seperti bantal yang datang tepat waktu. Hei, Du Hao. Aku punya sesuatu yang menarik untukmu lihat. Lazy, foto-foto ini dari mana? Tentu saja aku yang membuatmu pingsan. Saya ambil sendiri di gang itu, langsung di tempat. Kamu mau foto-foto ini? Ya, ya sudah, kuberikan padamu. Toh, aku masih simpan salinannya di sini. Hei. Jangan panik dulu, mikirin terus juga nggak ada gunanya. Aku bahkan punya cadangannya. Lizzie, ini kejahatan, kamu sadar itu, kan? Kita kan sudah sepasang, suami istri. Ambil beberapa foto. Apa salahnya? Kamu malah percaya omongan wanita tua itu. Ambil beberapa foto. Apa salahnya? Kamu malah percaya omongan wanita tua itu. Kalau kamu bohong, Bibili nggak akan pernah bohong padaku. Foto-foto ini pasti hasil editanmu. Dasar cewek bandel, kok jadi susah dibujuk gini? Bukannya harusnya udah ketakutan dan nangis dari tadi? Memang palsu. Lalu, beranikah kamu bawa ini ke pengadilan? Aku harus gimana sekarang? Duhang, dengar baik-baik. Hari ini, tidak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan kalau memang terjadi, kamu sama sekali nggak bersalah. Tidak ada orang yang lahir sudah paham segalanya. Ini biar orang tahu. Kamu bukan orang yang bisa diintimidasi seenaknya. Baru dia berani mikir 2 kali sebelum berani menyakitimu. Du Hao, berdiri dan hajar dia. Kenapa aku harus takut? Aku tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Hei. Du Hao, kamu benar-benar tak punya malu. Lihat saja, orang tuamu sendiri malu atau tidak? Ju Hao, kamu benar-benar tak punya malu. Coba lihat, orang tuamu sendiri malu atau tidak? Kalau Lazy nekat, seperti anjing yang terpojok dan kirim foto editan itu ke orang tua kita, mereka pasti langsung marah besar. Tapi, apakah orang tua kita akan percaya penjelasanku? Duhang, lihatlah akibat ulahmu ini. Telepon Lazy sudah sampai ke rumah, Ibu. Foto-foto itu semuanya hasil editan. HMPH. Masih berani membela diri? Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga Du. Sudah berani melawan, berani menghalangiku? Ayah, aku sudah memutuskan untuk melapor ke polisi. Kamu malah mau lapor polisi setelah melakukan hal memalukan begini? Kamu ingin kami dihujani cercaan tetangga, sampai tenggelam? Ibu, foto-foto Lesion itu hasil editan. Itu tindakan ilegal. Kamu anak perempuan tak tahu malu dan durhaka. Kau mau lapor polisi? Lebih baik aku mati dulu, pergi ke kamar, sekarang juga. Anak perempuan brengsek ini, dulu saja sudah tak mampu menghadapi masalah, sekarang malah punya nyali. Dan bahkan lebih banyak akal lagi. Tetap saja buah kesemek lembut yang tak berguna, kita lihat saja nanti. Sambil, orang tua belum bangun. Cepat keluar dan cari bantuan Bibi Lin. Orang tua. Lazy? Tidak. Kau berani datang ke rumahku lagi. Aduh, jangan. Berhenti. Harus sopan terhadap tamu. Xiao Lei, maafkan kelakuanku yang kurang pantas. Silakan masuk dan duduk, hei. Tak apa-apa, tenang saja, justru sifat jujurmu itu yang kusukai. Kalau tidak, kenapa aku buru-buru datang melamar? Hei, aduh. Hei, kau bajingan pengguna obat bius yang gagal. Keluar dari sini, sekarang. Dua orang tua brengsek ini, berani menipuku dengan foto palsu? Kalian tak akan pernah mendapatkannya. Setelah kubuka ke publik, maka reputasi putrimu akan hancur berkeping-keping. HMPH, tidak boleh. Kau tak boleh hancurkan seluruh hidupnya. Aduh, Ibu. Ibu. Ada apa, Ibu? Jangan takuti aku, semua ini gara-garamu. Xiaolan memang sudah sakit parah. Aku bahkan belum sempat memberitahumu. Dulu dia memang sedang sakit berat, karena fitnahanmu, dia sampai pingsan. Baru pagi-pagi tadi, dia langsung menemui Lazy gara-gara skandalmu. Akhirnya kami berhasil meyakinkannya lewat pertunangan. Dan dia setuju mengembalikan foto itu. Sekarang semua rusak gara-garamu. Maaf. Semua ini salahku. Aku segera bawa ibu ke rumah sakit. Batuk-batuk keras. Sudah lama begini. Ke rumah sakit mana lagi? Kalau ibu tak mau ke rumah sakit, bagaimana penyakitnya bisa sembuh? Baiklah. Ibu sudah tua. Mati pun tak masalah. Tapi kau masih muda, reputasimu sudah hancur. Nanti kau mau hidup bagaimana? Bu, aku tak apa-apa. Tapi ibu harus sembuh dulu. Mudah saja kau bicara. Dari mana uangnya?
Xiaolan, biarkan saja serigala tak tahu terima kasih ini. Suruh dia menikah, dia saja tak mau, sekarang malah bikin malu keluarga lagi. Cukup kita nikmati sisa hari-hari kita dengan tenang. Sisa yang tak banyak lagi. Aku rela menikahi Levi untuk biayai pengobatan ibu. Baiklah. Maafkan ibu, ibu telah menjerumuskanmu. Bu, aku baik-baik saja. Asal ibu sembuh. Wanita tua itu benar-benar melahirkan putri yang luar biasa. Kenapa jantungku berdebar-debar begini? Xiao Yun, kau baik-baik saja, ibu akan segera menemukanmu. Jangan pergi kemana-mana, tunggu ibu. Bagaimana mungkin Du Hao dan Levi bisa bersama? Haha, kontraknya sudah ditandatangani bertumpuk. Buruk sekali, tanggal pernikahan bahkan sudah ditetapkan. Apa-apaan sih sikapmu itu? Aku sendiri yang ingin menandatangani kontrak ini. Itu karena aku mau menghargaimu, bukan karena kau layak. Kapan uang Caili akan dibayarkan? Tentu saja, setelah kita benar-benar jadi satu keluarga. Asal kau tetap setia pada janjimu. Wah, pantas saja. Diajari langsung oleh dua orang tua yang rakus itu. Kali ini keluar belanja perlengkapan pernikahan. Jangan harap bisa mengambil sepeser pun dari dompetku lagi. Aku rokok dulu. Kau duluan beli barang-barang pernikahannya. Nanti aku cari kamu. Tunggu di sini. Du Hang. Bibi Lin, kau sudah menikah? Iya, benar. Sepanjang jalan tadi, tetangga terus nanya-nanya. Tapi begitu Bibi Lin tanya, hidungku langsung panas, ingin menangis. Orang selatan itu, bagaimana? Apakah dia baik padamu? Lumayan baik. Padahal dia sudah membantuku berkali-kali. Tapi aku malah memilih menikah dengan Lazy, secara sukarela. Pasti dia sangat kecewa padaku, benar-benar kecewa. Dia sampai takut begini. Mengapa harus dipaksakan terbuka? Biarlah anak ini tidak malu. Aku benar-benar tak berhak ikut campur urusan keluarganya. Tapi melihat anak sebaik ini, melompat ke dalam lubang api, hatiku benar-benar sesak, sakit sekali. Bibi Lin, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, mungkin akhir-akhir ini terlalu lelah. Jadi dada terasa sesak dan berdebar-debar. Du Hang, anggap saja Bibi ini cerewet. Hidup ini milikmu sendiri. Kalau sudah jelas, majulah tanpa ragu. Kalau salah langkah, balik arah. Jangan pernah memaksa diri demi orang lain. Bibi, terima kasih. Terima kasih. Karena kau masih mau menjaga sisa harga diriku yang tersisa. Maaf, aku sudah tak bisa balik lagi. Berikan ponselmu padaku. Ini nomorku. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Duhi, bagaimana bisa kamu punya ini, Hem? Kakak Du, tanda lahir ini. Kamu adalah tanda lahir itu, Bibi? Anda salah paham, bukan Du Hao. Dengarkan aku dulu. Sebenarnya, kamilah yang salah. Anda ini Bibi. Ini bekas luka. Mustahil. Bibi, coba sentuh sendiri. Benar, ada bekas luka di sini. Maafkan saya benar-benar kehilangan kendali tadi. Tidak apa-apa. Terima kasih, Du Heng. Nama yang tak disebut Bibi Lin, itu putrinya. Kan, tapi bahkan kalau ini cuma kesalahpahaman, aku tak pernah berani berharap punya ibu sebaik itu. Bu, jangan khawatir, menantuku kali ini. Janji, kami akan menjagamu dengan baik. Dia tak akan membunuh siapapun. Setidaknya sampai cucu pertamanya lahir. Ternyata istri sebelumnya Lazy dibunuhnya sendiri. Wanita brengsek ini bikin aku rugi besar. Aku harus melampiaskan dendam ini. Aku akan menikah dengannya. Legend tak akan membiarkanku pergi begitu saja. Tapi kalau tak menikah, bagaimana biaya pengobatan ibu? Uang mahar? Duh, tenang saja. Aku sudah siapkan yang palsu dari jauh-jauh hari. Keluarga Du punya banyak rahasia di tanganku. Pasangan tua itu berani bikin ribut. Lazy ternyata menipuku. Dia harus masuk penjara. Aku harus minta bantuan Bibi Lin. Du Hang, ada apa kau cari aku? Bibi, aku ingin bersaksi bahwa Lisi mencoba memperkosa dengan obat bius. Baik,
Aku percaya sepenuhnya kau mampu melakukannya. Bibi akan kembali ke hotel dulu. Ada barang penting yang harus diambil. Aku menunggumu di gang depan kantor polisi. Dasar anak perempuan nakal. Kamu berjanji padaku akan mengganti uang panai, tapi diam-diam malah hubungi ibumu dan lapor polisi. Lapor polisi? Ya, aku yang akan bikin kalian saling bermusuhan. Hei, kakak, tunggu dulu. Tunggu. Kakak, ternyata kamu. Kita belum bertemu lebih dari 20 tahun. Betul, kamu menculik putriku yang didiagnosis salah selama 24 tahun lamanya. Akhirnya berani muncul di hadapanku. Perawat siaulan, wah. Dulu dokter bilang bayimu tak bisa diselamatkan. Aku bahkan rela mengurus pemakamannya dengan tulus. Siapa sangka, justru hidup kembali di tanganku. Kalau tak mau merebus jeruk, jangan banyak omong. Di mana putriku sekarang? Wah, sabar dulu. Sebenarnya ini semua soal takdir. Bukankah malam itu kau sempat memeluknya di jalan? Malam itu. Bibi, nama saya Duhu. Terima kasih banyak. Anda sudah menolong saya lagi. Kamu bilang putriku bukan anak kandungku. Itu tidak benar. Apa kau ingin beli seluruh jalan ini? Sudah begitu lama. Toko barunya baru buka, khusus untuk belikanmu sepasang sepatu. Tapi aku belum tahu ukuran sepatumu. Sekarang baru sadar harus manja sama calon suamimu? Kalau begitu, tadi ngapain saja? Ini di tengah jalan umum. Toko mana? Kenapa belum ajak aku ke sana? Hei. Kamu bilang Du Hao adalah putriku? Apa buktinya? Wanita ini menghilang bertahun-tahun lamanya. Lalu tiba-tiba muncul dan suruh aku mengakui putriku? Apa sebenarnya maksudnya? Tentu ada buktinya. Tapi Du Hao itu penakut, dan tak punya pendirian sendiri. Kau benar-benar tak keberatan? Putriku, tak peduli bagaimanapun juga, aku akan memperlakukannya seperti permata. Apalagi Du Hao baik hati dan tangguh. Saya yakin tak seorang ibu pun akan menolaknya. Aduh, kakak perempuan tertua memang punya pandangan yang jauh berbeda dari kita. Buktinya jelas, tanda lahir berbentuk bunga kecil di pergelangan tangannya. Bibi, ini bekas luka. Waktu kecil dulu, ibu tak sengaja melukainya. Saya pun heran. Kok bisa bentuk luka bakarnya persis seperti bunga kecil? Ternyata semua ini direncanakan sejak dulu. Untuk mengganti bayi asli dengan anak orang lain hari ini. Asalkan Anda mau bayar 1 juta yuan. Anda boleh membawanya pergi. 1 juta yuan? Berani sekali Anda meminta harga segitu. Saya cuma punya 1 anak perempuan, Du Hao. Tanda lahir di pergelangan tangan Du Hao itu sengaja Anda buat dengan besi panas. Sampai kapan lagi Anda akan terus berbohong? Saya sudah menduga si gadis nakal itu pasti akan memberitahu saya. Jadi saya sengaja membuat tanda lahir palsu untuk menutupi tanda lahir aslinya. Bohong! Itu memang tanda lahir bawaan. Cepat katakan, di mana putri kandungku sebenarnya? Wanita gila ini benar-benar kehilangan akal. Anda berbohong. Putrimu jatuh sakit bersama Du Hao. Saya bawa Du Hao ke rumah sakit. Dan dia meninggal karena demam tinggi. Anda menculik putriku secara diam-diam, lalu malah membunuhnya. Yang satu anak kandung, yang satu diadopsi. Apa yang bisa saya lakukan? Sekarang Du Hao justru jadi kaki tangan dalam kematian putrimu. Saya tidak percaya Anda masih sanggup bersaksi membela dia dengan ikhlas. Bibi Lin pasti terhalang urusan penting. Saya harus tipu dia sampai di depan kantor polisi dulu. Aduh, sudah jauh sekali kita berjalan. Masih berapa jauh lagi? Tinggal sedikit lagi. Tidak jadi, kaki saya sudah pegal-pegal. Tidak boleh mundur, tidak boleh. Kalau tidak mau, nanti Anda yang akan kena batunya. Kita sudah berjalan jauh sekali. Kalau menyerah sekarang, sia-sialah semua usaha ini. Saya benar-benar tak peduli. Saya mau pulang dulu, istirahat sebentar. Aku yakin kau pasti bisa mengatasinya. Benar-benar dekat sekali. Cukup menyeberang jalan, kau sudah sampai di sana. Aduh. Siapa yang kau coba takuti? Menyeberang jalan saja. Itu toko jeruknya. Baiklah, kau perempuan brengsek. Masih berani mengancam akan mengirimku ke penjara? Celaka, ini benar-benar beres.
Tuan tanah kampung, percaya atau tidak, kalau kau berani, aku hajar kau sampai tak bernyawa. Lazy! Kau gagal memperkosa dengan obat bius, dan kau juga tega membunuh istri mantan kekasihmu. Seharusnya kau sudah masuk penjara sejak lama. Gang Lazy. Di belakangnya ada kantor polisi. Aku peringatkan, jangan coba-coba bergerak gegabah. Ada banyak cara untuk membuat orang menderita, sampai kau tak mampu berteriak sekalipun. Bibi Lee segera datang untuk memberikan kesaksian demi kebenaranku. Nanti kau takkan bisa kabur, percayalah. Tapi Bibi Lee belum tiba juga. Buruk, aku remas kau sampai hancur, seperti menginjak semut sampai remuk. Apa yang sedang terjadi? Diam. Jangan bergerak, ini bukan urusanmu, kami menerima laporan anonim. Kau diduga kuat melakukan percobaan pemerkosaan dengan obat bius dan pembunuhan berencana. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Sekarang juga, tidak. Aku tidak melakukannya, aku benar-benar tak bersalah, kalian pasti salah identifikasi. Li Zhen, berhenti di situ, jangan khawatir, kedua ujung gang sudah dijaga ketat. Silakan kembali ke kantor polisi untuk dimintai keterangan resmi. Baik, terima kasih, Pak Polisi. Akhirnya, lepas dari cengkeraman Lazy. Bibi Lin belum memberi kabar sama sekali. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Direktur Utama, rekaman CCTV menunjukkan Lazy membawa Du Hao masuk ke dalam gang, dan bukti pembunuhan terhadap mantan istrinya sudah diserahkan lengkap ke pihak kepolisian. Mengerti, akta kematian yang dikirim Song Chuilan, sudah diverifikasi keasliannya? Sudah diverifikasi, benar, itu terjadi 23 tahun lalu. Memang benar, di bawah nama Song Chuilan tercatat kematian seorang bayi perempuan. Mengerti, Direktur Utama? Nona Xia Yue sebenarnya hanya terseret akibat nasib Du Hao. Lalu mengapa ibu masih memilih membantunya? 23 tahun lalu, Du Hao hanyalah seorang anak tak berdosa. Tak pantas ia jadi korban kebrutalan Lazy, si bajingan itu, hingga nyawanya melayang. Kasus utamanya memang soal Xia Yue. Kalau Nona Xia Yue tahu ibu melakukan ini, apakah dia akan menyalahkan ibu? Nona Xia Yue, mana mungkin dia menyalahkan ibu? Selama lebih dari 20 tahun ini, ibu bahkan rela meninggalkan segalanya hanya untuk mencarinya. Semua ini sepenuhnya kesalahan pasangan Du Jiancheng dan Song Chuilan. Gunakan semua koneksi yang ibu miliki, selidiki pasangan itu sampai tuntas. Jika ada satu bukti pun bahwa mereka sengaja menculik Xia Yue, biarkan mereka menebus dosa itu seumur hidup, untuk putri saya. Tidak ada siapa-siapa di hotel. Telepon Bibi tidak kunjung terhubung. Apa mungkin sesuatu terjadi padanya? Du Hao, maaf, saat ini saya tidak bisa menerima telepon. Saya akan segera pergi dari kota Nancheng. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tolong jaga dirimu baik-baik. Asalkan Bibi baik-baik saja, itu yang terpenting. Kenapa dia harus pergi begitu cepat? Saya harus mengantarnya, setidaknya sekali, sebelum dia pergi. Du Hao, maafkan saya. Orang tua sudah tidur sedini ini? Lei Zhen sama sekali tidak berniat membayar uang panai. Saya harus meyakinkan orang tua dulu untuk periksa ke rumah sakit. Urusan biayanya, saya akan cari jalan keluarnya pelan-pelan. Itu obat penenang, dan aku kabur langsung ke rumah orang tua. Hahaha, untunglah. Masih tersisa sedikit obat penenang yang dulu kuberikan ke Lazy. Catatan kematiannya juga rapi, bagus sekali. Kali ini, keluarga Ling pun tak akan turun tangan membantunya. Memang, hahaha. Dasar anak nakal. Kalau kau nekat melaporkan Lazy, kau benar-benar memutus sumber penghasilanku. HMPH. Jangan salahkan aku, kalau kau tak punya jalan keluar. Dan Lei Zhen, keluar sekarang juga. Lepaskan aku, cepat. Ayah, ibu, kalian teriak-teriak apa sih? Ayah, ibu, lepas ikatan ini sekarang. Masih pura-pura apa lagi? Kalau tadi tahu begini, sudah kubuatkan kain buat sumbat mulutnya. Kalian, Du Ningyun, yang menculikku. Obatnya dari ayah dan ibu sendiri. Lacy memang tak berbohong sejak awal. Betul sekali, sayangku yang baik. Karena akulah yang mengirim Lacy ke penjara, dan mengacaukan pernikahan kalian. Bu,
jangan seperti ini. Aku masih bisa dapat calon suami. Hahaha. Kami sudah carikan calon suami di desa. Untukmu. Jadi tenang saja. Bersiaplah menikah. Kalian mau menjualku. Kenapa? Kenapa begitu? Adikmu tak sabar lagi. Kami membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Sekarang saatnya kau balas budi. Bayar susu formula adikmu. Jadi, kehamilan inilah penyakit berat yang kalian maksud. Aduh, kamu sedang hamil. Jangan marah. Kalau janinnya rusak, kalian yang rugi. Memang benar juga, nanti setelah dijual ke pegunungan, banyak orang yang akan mengurusnya. HMPH, orang tua kandungku ingin membuangku. Orang tua angkatku mau menjualku. Mungkin memang seharusnya aku korbankan nyawa yang dipungut ini untuk melunasi utang budi 20 tahun pengasuhan mereka. Seumur hidup seseorang adalah milik dirinya sendiri. Duhang, jangan pernah memaksakan diri demi orang lain. Takdir itu harus kau pegang erat-erat di tanganmu sendiri. Aku tidak menerima takdir ini. Hahaha. Hasil penyelidikannya bagaimana? Direktur utama, pasangan Du Jiancheng dan Song Chuilan memang bermasalah, tidak diragukan lagi. Mereka ternyata terlibat langsung dengan sindikat penculik anak. Hubungan keduanya bahkan sudah berlangsung lebih dari 20 tahun lalu. Tak heran Song Chuilan, hanya seorang perawat biasa, bisa mengambil Xia Yue begitu saja, tanpa seorang pun menyadari. Pasangan ini, entah sudah melakukan kejahatan apa saja yang tak berperi kemanusiaan. Direktur utama, apakah kita lanjutkan penyelidikan? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Aku mau menelepon Bibi Lin minta tolong. Wah. Aku mau menelepon Bibi Lin minta tolong. Kau kenal Bibi Lin? Kenal, tentu saja. Tapi aku tahu, dia takkan pernah mengangkat teleponmu. Mustahil. Kalau Bibi Lin tahu kau menculik putri angkatmu sendiri, dia takkan tinggal diam sekejap pun. Semoga polisi mendengar ini, dan segera tiba di sini. Lalu bagaimana kalau kau justru putri kandungnya, yang ditinggalkan begitu saja? Apa maksudmu? Kau. Jadi, kaulah ibuku yang sebenarnya. Benar-benar benar. Tapi Lin Qingyun sama sekali tak ingin mengakuimu. Sampai-sampai aku tak dapat sepeser pun tunjangan anak. Dasar anak perempuan pembuang uang yang tak berguna. Nah, si gadis sialan ini akhirnya harus pasrah juga. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Seharusnya aku tahu. Kau memang tak bisa dipercaya. Kabel teleponnya sudah kucabut dari tadi. Jadi panggilan ke polisi itu sama sekali tak tersambung. Lebih baik hemat tenaga saja. Nanti malam masih ada waktu untuk bermain-main. Hahaha ibu sayang. Aku takkan menyerah. Asisten khusus Li, segera serahkan semua petunjuk tentang sindikat penculik ke pihak kepolisian. Aku tak ingin ada lagi korban yang mengalami tragedi seperti Xia Yue. Baik, Direktur Utama. Saudara Wang, barangnya sudah siap semua. Kemana kalian akan mengantarnya? Apa? Saya ketemu polisi di jalan. Lalu uang saya? Hei. Ini. Kalau begini, saya takkan bertindak. Tak punya uang, tak punya barang. Nanti kubuat kau tertawa terbahak-bahak. Kubuat kau tertawa sampai tak berdaya. Tak sakit pun aku tetap mau temui ibu. Ada apa? Direktur, para pedagang manusia yang ditangkap. Mereka mengaku Du Jiang ingin menjual Du Hao. Panggilan tak dikenal itu ternyata permohonan tolong, dan katanya. Banyak sekali bujangan di dunia ini yang rela membayar mahar besar demi dapat istri. Kecuali tipe seperti Lazy, pembunuh berdarah dingin. Dan juga lelaki tua renta, yang kurang sehat. Bahkan ada yang kekurangan berat badan 2 pon. Bahkan ada yang cacat, tak punya lengan atau kaki. Sekarang harga gadis ini pasti melambung tinggi. Kau dengar tidak perkataan ayahmu? Kalau tak mau dipukuli, ikuti saja perjodohan itu dengan patuh. Mustahil. HMPH. Masih keras kepala. Ya, baiklah, ku buat kau menyerah, sampai tak berdaya. Kau, HMPH. Berhenti, Bibi Lin. Tong! Ini rumahku.
Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Lin Qingyun. Duhang. Tahan sebentar. Bibi langsung bawa kau ke rumah sakit. Aku sedang mendidik anak perempuan kandungku sendiri. Apa urusannya denganmu? Percaya atau tidak, ku bilang polisi sekarang juga. Kalian malah mau jual anak perempuan kalian ke pedagang manusia. Kalian berani laporkan ke polisi. Minggir. Jangan asal tuduh tanpa bukti. Kalau paham situasi, cepat pergi dari sini. Wanita menyebalkan ini, dari mana tahu semuanya? Ku bilang sekali lagi, minggir. HMPH, aku sedang hamil. Coba saja sentuh aku, kau pasti menyesal. Sudah ku bilang dari awal, bayar 100 juta, dan kau boleh bawa pulang gadis ini. HMPH, tak punya uang, tapi pura-pura suci macam Bunda Maria. HMPH. Gadis ini bahkan membunuh putrimu sendiri. Kondisi Lu Hao sangat parah, tidak boleh ditunda lagi. 100.000 yuan untuk kalian. Orangnya saya bawa pergi. Bibi tidak boleh pergi. Kau ini orang miskin menyedihkan. Di seluruh tubuhmu bahkan tak ada 300 yuan. Mimpi saja kau. Mengira dirimu siapa? Orang kaya raya, lucu sekali, sampai gigi copot. Cepat pergi, pergi sana. Wah, benar-benar transfer juga, ya? Nanti apakah kau akan bilang, di ponselku cuma segini uangnya? Nanti buat surat utang, ya? Uangnya sudah masuk ke rekening Du Hao. Sudah kutelepon polisi sejak dalam perjalanan ke sini. Barusan, pas proses transfer, aku langsung telepon ambulans juga. Pasangan ini punya banyak dosa, tak mungkin lolos. Semoga dokter segera tiba. Aduh, aku justru ingin lihat berapa kata yang kau ketik. Kalau nanti harus bikin surat utang, sikap sombong begini tidak bisa diterima. Kau harus belajar bersujud. Istriku benar. Mungkin kami berdua, suami istri ini, justru iba, lalu mengiyakan permintaanmu. Sekarang orangnya resmi jadi tanggunganku. Duhang, bangun. Cepat ke rumah sakit. 12.345, aduh. Benar-benar 100.000 yuan. Lin Qingyun, namanya Lin, loh. Kau curiga dia terlibat dalam batu roh kepala naga? Bagi batu roh, gedung ini hanyalah setetes air di lautan. Hei, kakak perempuan, jangan buru-buru. Ayo kita ulang lagi kenangan lama. Betul, betul, gadis ini kuat, kulit tebal, badan kokoh. Tak apa-apa, lagi pula dia anak kalian sendiri. Masih adakah sedikit kemanusiaan di dalam dirimu? Kau benar, Du Hao. Dia dibesarkan dengan penuh perhatian oleh kami. Kau tak boleh begitu saja membawanya pergi. Betul, betul. Kami susah payah membesarkannya. Kami bahkan mengandalkannya untuk menopang masa tua kami. Kalian mau naikkan harga seenaknya? Lalu bagaimana? Selama lebih dari 20 tahun, dia makan dari kami, minum dari kami. Cuma 100 juta, ini namanya mengusir, bukan membayar. Namanya Du Hao, bukan pengemis. Berapa yang kalian tuntut mau bawa pergi orangnya? Ya, setidaknya 100 juta lagi, baru kami lepas. 500 juta. Mimpi siang bohong. Sayang, kamu tidak apa-apa, kan? Balasan atas kejahatan perdagangan manusia kalian akhirnya tiba. Jalani sisa hidupmu di penjara, bertobatlah untuk putriku. Kalian. Dia, putrimu sendiri. Luka bakar ini ku buat sengaja. Untuk menutupi tanda lahir aslinya. Dan kau benar-benar percaya. Hahaha, konyol sekali. Kalian berdua, suami istri, akan masuk neraka. Kami memang akan masuk neraka. Tapi putrimu juga tak luput darinya. Neraka? Semua orang masuk neraka. Dokter, perutku sakit. Tolong selamatkan putriku. Cepat, selamatkan putriku. Angkat pasien ke tandu, cepat. Ketua Dewan Direksi melaporkan, para penculik mengatakan, keluarga Du ingin menjual putri angkat mereka. Akta kematian yang dipalsukan Song Cuilan, ditulis atas nama keponakannya sendiri. Informasi tentang keponakannya terlambat sampai ke saya, sehingga Anda dan Nyonya mudah nyaris celaka. Saya tertipu, terlalu percaya pada kebohongan mereka. Hampir saja saya kehilangan putri saya, untuk kedua kalinya. Sayang, kita harus masuk sekarang. Anak ini, harus kami bawa kemana, Bibi Lin? Du Hao. Kamu sudah sadar?
Mengapa penghalang rezeki ini tak langsung mati? Anakku akan lahir di dalam penjara. Sayang, katakan sesuatu. Duhau, maafkan aku. Bibinya datang terlalu telat. Mengapa mereka bisa menguasai ratusan miliar, sedangkan kami tak punya apa-apa? Bibi, aku takkan pernah menyalahkanmu selamanya. Matilah kau. Aduh, tidak. Kenapa kau begitu bodoh? Karena kaulah ibuku. Apa? Du Jiancheng telah dijatuhi hukuman penjara. Song Chuilan meninggal akibat komplikasi persalinan di usia senja. Mereka tak lagi bisa berbuat semaunya, selamanya. Xiao Yu. Xiao Yu. Bibi Lin. Oh, tidak. Hei, Xiao Yu. Kau akhirnya pulang ke rumah. Benarkah aku akhirnya punya rumah? Nama aslimu adalah Ling Yu. Kau adalah bulan kecil satu-satunya milik ibu. Pewaris tunggal grup Ling. Perusahaan bernilai ratusan miliar. Maukah kau kembali menggunakan nama itu? Tapi, benarkah aku sanggup menjadi pewaris sebuah grup besar? Kalau kau ingin melakukannya, ibu akan mengajarmu langkah demi langkah. Kalau kau tak ingin, ibu akan selalu jadi sandaranmu. Tak peduli sehebat apapun, atau sebaliknya, kau tetap putri kesayangan ibu, selamanya. Xiao Yu. Selamat datang pulang, ya. Xiao Yu, ibu khawatir pengalaman ini membuatmu takut menikah. Toh, kau juga seorang wanita, dan ibu tak bisa selamanya mendampingimu, ibu. Sebenarnya, hatiku sudah tertuju pada seseorang. Namanya Jiang Chen.